Udah kirim CV ke sana dan kemari, tapi belum ada panggilan interview juga. Boro-boro diterima kerja, CV aja nggak lolos-lolos. Mungkin kesalahan kalian ada di cara penulisan pengalaman di CV. Karena kalau kalian cantumin pengalaman itu, apapun itu pengalamannya ya, harus ada triknya. Jadi nggak bisa sembarangan. Mau gue kasih tahu triknya apa? Bumper dulu. Nah, kita kembali lagi bersama gue di channel HRD yang akan membantu kalian buat belajar cara bikin CV yang menarik, CV yang bisa bikin kalian dipanggil interview, tips interview kerja, sampai ke persiapan karir kalian. Kalau kalian merasa butuh dan merasa terbantu dengan konten-konten yang ada di channel gue, subscribe dulu dong. Oke, kita langsung aja ya. Jadi gue bakal tunjukin atau kayak kasih arahan gitulah ya. Gimana sih cara menjelaskan job desk atau mencantumkan pencapaian-pencapaian kita di pengalaman sebelumnya, terutama kalau mencantumkannya di CV. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke CV, gue sangat menyarankan kalian mencari dulu lowongan yang kalian mau lamar. Ini gue kasih contoh ya, gue pilih random aja. Oke, jadi pertama-tama gue masuk dulu ke salah satu website job portal ya, yang ya dikenal lah ya, teman-teman pasti tahu juga. Oke, ini gue pilih posisi pekerjaan yang memang gue paham benar gitu ya, karena gue kebetulan juga memang kerja di posisi ini, jadi gue pilih posisi pekerjaan ini yang job desk-nya gue ngerti dan pencapaiannya juga gue ngerti gitu ya. Misalkan gue pilih yang ini, gue ambil random aja ya, mungkin biar cepat gue ambil yang paling atas aja. Oke, ini udah ada buat posisi HRD, job desk-nya ini, deskripsi pekerjaan, ada kualifikasi atau persyaratan khusus, ada lagi deskripsi pekerjaan di sini untuk dijelasin lebih detailnya, dan di sini ada keterangan buat mengirimkan CV lengkap terbaru ke ini ya. Ini alamat ini. Oh, ini lebih ke alamat, lebih ke offline berarti ya. Kirim CV-nya, mungkin gue pilih yang lain. Kalau yang tadi mungkin ya langsung datang ke kantornya gitu ya, tapi gue coba pilih yang lain yang bisa untuk dikirim lewat online. Oke, ini ada job desk-nya, ada responsibility-nya, ada requirement dan skill-nya atau kualifikasi atau persyaratan gitu ya, yang perlu dipenuhi atau perlu kita ikuti gitu. Kalau misalkan ini ada 7 requirement, ada 7 persyaratan kerja. Kalau misalnya teman-teman tanya apakah harus dipenuhi semuanya, sekali lagi ya itu tergantung apakah yang tidak terpenuhi itu adalah requirement atau persyaratan yang tidak wajib tuh. Misalnya kita apply sebagai recruitment specialist di sini, terus di sini ada requirement-nya. Kalau misalnya untuk seorang HR yang di bidang rekrutmen gitu ya, sepengalaman saya itu yang harus banget terpenuhi adalah persyaratan seperti sourcing teknik gitu ya, untuk seleksi sosial media mungkin nggak wajib gitu ya, tapi akan lebih baik kalau ada pengalaman atau pernah ngotak-ngatik kayak mengoperasikan lah website job portal seperti LinkedIn, Indeed, Jobstreet, Glints, dan lain-lain. Kalau rekrutmen wajib memahami itu gitu ya. Oke, interpersonal skills juga oke, tapi bisa dilatih ini gitu ya. Ini kan lebih ke soft skill sebenarnya. Good written and verbal communication skills juga sebenarnya nggak terlalu wajib, bisa dilatih. Yang penting teman-teman nggak buruk banget gitu kan. Nah, ini misalkan job desk-nya ya, gue udah baca dan gue udah pahami, berarti langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memparafrase. Apaan tuh? Nggak tahu parafrase juga. Gue bakal kasih tunjuk ke kalian apa itu parafrase dan apa itu definisi dari parafrase buat kalian yang belum tahu ya. Dan gue juga tahu kalian pasti males kan disuruh cari tahu sendiri atau disuruh belajar sendiri apa sih itu parafrase. Bercanda. Kita lihat di sini parafrase itu apa sih? Secara etimologi atau bahasa, kata parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara ekspresi tambahan. Dalam ilmu bahasa, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Paham nggak? Nah, jadi kata-kata yang digunakan dalam job desk ini kalian perlu pakai lagi buat nulis atau ngetik lah ya job desk di CV kalian. Tapi bukan dibuat sama persis, bukan di copy paste. Karena kalau kalian buat sama persis atau kalian copy paste, nanti pasti ketahuan dan bisa jadi nih ya, bisa jadi nih. Karena kan setiap HRD beda-beda ya penilaian dan pemikirannya. Bisa jadi HRD-nya bakal mikir gini, ini kok job desk yang dijelasin di CV-nya kata-kata sama kalimatnya sama persis sama job desk yang ada di lowongan yang gua post di website job portal. Bahaya guys. Makanya yang perlu kalian lakukan adalah memparafrase kata-kata dan kalimatnya, bukan ditiru sama persis ya guys. Bukan juga berbeda jauh dengan apa yang sudah ditulis di job desk lowongannya. Jadi parafrase itu ibaratnya kalian menceritakan kembali, ini kalau bahasa anak SD atau SMP-nya kali ya. Atau lebih gampangnya gini deh, parafrase itu menjelaskan kembali job desk-nya dan pencapaian atau achievement kalian yang pernah kalian raih di pengalaman sebelumnya. Ya mirip-mirip atau serupa lah dengan job desk di posisi yang kalian mau lamar ini, tapi bedanya cuma dengan kata-kata kalian sendiri atau dengan bahasa kalian sendiri. Bingung ya? Iya sama, gue juga. Biar nggak makin bingung, gue contohin aja kali ya. Oke, ya contohnya ini ya. Ini ada job desk, requirement nggak usah terlalu di ini ya.
nggak usah terlalu kita jadikan referensi sebagai cara penulisan job desk, karena ya job desk ya di sini ya, di responsibility-nya, deskripsi pekerjaannya. Kalau requirement ya yang penting kalian sadar kalian bisa memenuhi persyaratan itu gitu ya. Oke, di sini udah ada work experience gua, ada pengalaman kerja, ada job desk-nya juga ya. Sorry ini gue contohin yang job desk yang bahasa Inggris karena kebetulannya gue ketemu bahasa Inggris gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bahasa Indonesia juga sama persis gitu ya, bukan sama persis sih, tapi maksudnya kurang lebih sama gitu. Jadi ya tinggal di parafrase aja gitu, pakai bahasa sendiri atau kalimat-kalimat sendiri gitu. Kurang lebih tekniknya sama, cuma ya kalau beda posisi pekerjaan pasti beda ya. Jadi gue nggak mungkin nih di satu video ini gue jelasin semuanya gitu kan job desk-nya. Ini video bisa 2 jam sih, yakin gue, karena posisi pekerjaan di dunianya banyak banget gitu. Kalau gue contohnya satu sampai gue nanti umur 50 tahun mungkin nggak kelar nih video. Aduh lebih banget ya, lebih banget emang. Oke, langsung aja kita lanjut gitu ya. Kita baca dulu. Oke, build and report on quarterly and annual hiring plans, create and publish job ads in various portals. Ini saya pernah lakukan. Ini juga saya pernah lakukan. Network with potential hires, professional group on social media, and during events juga pernah saya lakukan. Collaborate with hiring manager set, ini pernah saya lakukan juga. Screen resume pernah. Conduct initial phone screen to create shortlist qualified candidates, ini belum pernah. Ini nomor 6 ini saya belum pernah lakukan. Nomor 7 interview candidate in person, ini juga pernah. Junior senior eksekutif belum pernah saya gitu ya. Kalau untuk rekrut level eksekutif belum pernah, tapi junior senior udah pernah. Track hiring metrics including time to hire, time to fill, source of hire, ini sedang saya lakukan gitu ya. Belum pernah sih, tapi sekarang lagi on progress gitu maksudnya. Terus design, distribute, measure result of candidate, experience survey, ini juga belum pernah saya lakukan. Train and advise hiring managers on interviewing, ini juga belum pernah saya lakukan. Host and participate in job fairs, participate pernah, kalau nge-host di job fair belum pernah gitu ya. Follow up with candidates through the hiring process pernah saya lakukan. Maintain database of potential candidates for future job openings, ini pernah saya lakukan gitu ya. Jadi yang belum pernah itu nomor 6 belum pernah. Nomor 8 termasuk belum pernah lah ya, kan sedang dilakukan sih sebenarnya sekarang, cuma ya belum pernah. Ini juga belum pernah. Nomor 9, 6, 8, 9, kemudian 10 gitu ya. 11 saya anggap udah lah ya, karena participate, tapi kalau nggak sebelum ya anggaplah udah gitu. Oke, yang belum pernah saya lakukan itu adalah job desk di nomor 6, 8, 9, 10. Oke, itu yang belum pernah saya lakukan. Berarti yang belum pernah saya lakukan job desknya, saya nggak perlu fokus ke situ. Oke, saya fokus ya ke yang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 gitu. Jadi saya akan buat misalkan di sini di habis kerja gitu ya misalkan. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang posisinya lagi bekerja atau masih bekerja gitu ya di perusahaan yang sekarang gitu ya, dan teman-teman mau pindah gitu, nah berarti keterangan waktunya itu kan berarti bulan sampai sekarang gitu ya. Misalnya bulan Juli 2022 sampai sekarang, atau sampai present, sampai now kalau bahasa Inggris kayak gitu ya. Kalau misalnya masih berlangsung sampai sekarang, masih bekerja, berarti bahasa Inggris itu adalah pakai verb ing gitu ya. Kalau teman-teman kalau bisa bahasa Inggris pasti lebih jago dari saya lah, nggak perlu nanya ke saya gitu ya. Saya mah bahasa Inggrisnya pas-pasan lah. Oke, ini saya mau ambil yang job desk point nomor 1 gitu ya. Saya akan menggunakan kata kerja yang sama persis mungkin ya, building atau reporting gitu, karena sampai sekarang masih berlangsung. Oke, gue bakal contohin job desk yang nomor 1 ini. Jadi gue pakai kata kerja yang sama persis gitu yang tadi gue udah jelasin juga, building and reporting. Nah, kalau kata kerjanya udah sama persis sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai kata kerja lain yang mirip sama kata kerja yang ada di job desk-nya, misalnya kalau building and reporting, mungkin gue bisa ganti dengan bahasa Inggrisnya. Ya mohon maaf ya buat yang bahasa Inggris lebih jago dari gue, tapi ini gue kasih contoh doang. Harusnya sih kurang lebih sama kata kerjanya, maknanya. Kalau building and reporting mungkin lebih ke creating report kali ya. Creating report about annual hiring, about companies ya, companies annual hiring plan itu. Kalau nggak mau sama persis, annual recruitment strategis. Nah gitu, coba teman-teman baca gitu ya, baca baik-baik gitu. Ini nomor 1 di job desk-nya, lowongan kerjanya build and report on quarterly and annual hiring plans. Sedangkan yang kita buat di sini adalah creating report about companies annual recruitment strategies. Sama persis nggak? Nggak sama persis, jelas beda. Tapi maknanya sama nggak? Intinya sama nggak? Intinya sama gitu. Ya cuma di parafrase doang gitu kan. Jadi kayak ya sama gitu, artinya sama, maknanya sama gitu. Sesuai dengan apa yang diminta sama job desk yang kalian mau lamar gitu kan.
Jadi sebenarnya sama, maknanya sama. Cuma kalau kalian baca itu sama sekali nggak sama persis gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang plagiat atau copy paste, karena kita tuh memparafrase. Jadi menceritakan kembali job desk yang pernah kita lakukan di kantor yang sekarang atau di kantor yang sebelumnya gitu ya, supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama proses yang kita mau lamar berikutnya gitu. Harapan saya teman-teman bisa paham. Kalau nggak paham bisa tanya lagi di kolom komentar, atau ya bisa chat saya di medsos gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Build and report on quarterly and annual hiring plans gitu ya. Terus di sini saya nulisnya creating report about company's annual recruitment strategies. Itu sama aja yang dibahas gitu. Iya, maknanya sama, tapi beda cara pembawaannya atau bahasanya. Itu sudah menunjukkan teman-teman bukan copy paste, tapi ya teman-teman memenuhi apa yang dibutuhkan sama posisi tersebut atau divisi tersebut di perusahaannya atau di posisi yang teman-teman melamar nanti, kayak gitu. Itu contohnya. Saya kasih contoh lagi, mungkin sekitar 2 atau 3 lagi ya. Create and publish job ads in various portals. Oke, saya akan bikin discussing about job openings with hiring managers and posting the job ads on several, gila bahasa Inggris gue jago banget ya, padahal pas-pasan, job portals. Nah, oke, teman-teman baca yang di kedua, create and publish job ads in various portals. Ini maksudnya adalah ya bikin open recruitment, job opening gitu ya, and publish job ads atau open recruitment in various portals. Artinya various portals itu kayak website job portal tapi banyak gitu, nggak cuma satu. Jadi ada beberapa website job portal seperti itu. Nah, yang gue tulis di work experience gue atau pengalaman gue adalah discussing about job openings with hiring managers. Jadi kayak gue mendiskusikan posisi baru yang sedang di-open, yang sedang dibuka sama perusahaannya dengan user. Hiring managers itu user gitu ya ibaratnya. Itu ya memang user sih, bukan ibaratnya. Jadi mendiskusikan open recruitment atau posisi yang sedang dibuka, yang sedang direkrut, yang dibutuhkan sama user, dan memposting iklan lowongan di beberapa website job portal. Several itu beberapa, jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat itu maknanya sama persis gitu ya, tapi bahasa atau penggunaan kalimatnya dan kata-katanya itu berbeda gitu. Jadi teman-teman bisa lakuin ini di bahasa Indonesia juga bisa, di beberapa posisi pekerjaan ya, yang penting posisi pekerjaannya mirip-mirip gitu ya job desk-nya dengan apa yang kalian lakukan sebelumnya di pengalaman sebelumnya gitu. Oke, kalau sudah, satu hal lagi teman-teman sebagai tambahan juga ya, ini penting banget supaya CV teman-teman ini bisa menarik di mata HRD dan bisa dipanggil interview. Oke, itu adalah kalian perlu mencantumkan atau menjelaskan pencapaian kerja kalian dalam bentuk angka atau dalam bentuk data statistik. Oke, ini gue kasih contoh ya, gimana sih maksudnya pencapaian kerja dalam bentuk angka atau dalam bentuk data statistik. Ini gue kasih contoh, kalau teman-teman bisa lihat di sini, gue ambil pengalaman yang udah cukup lama yang sebelumnya ya. Nih misalnya di sini nih, recruited 3 until 4 candidates within 1 week gitu ya. Jadi gue sudah merekrut 3 sampai 4 kandidat dalam waktu 1 minggu. Jadi kayak dalam waktu 1 minggu itu gue bisa merekrut karyawan baru 3 sampai 4 kandidat gitu ya. Nah, itu contohnya itu. Atau misalkan contoh lagi, promoted free online course about SEO copywriting using Instagram and TikTok, get more than 10 people to join free online course kayak gitu. Jadi ada angkanya, ada pencapaian dalam bentuk angka yang bisa diukur. Karena kalau angka itu kan jelas ya, bisa diukur. Kalau teman-teman cuma bilang saya bisa naikin followers gitu sampai banyak banget lah pokoknya Pak. iya banyak gimana gitu kan? Seberapa banyak gitu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa diukur. Salah satunya triknya itu ya pakai angka atau pakai data statistik. Entah dalam bentuk angka yang tadi gue bilang 3 sampai 4 atau 10 atau 100, 1000 gitu ya. Entah itu jumlah untuk followers, jumlah untuk penjualan, atau mungkin sales gitu ya, penjualan bisa sampai 50 juta per bulan misalkan kayak gitu, atau 10.000 followers dalam waktu 2 minggu gitu ya misalkan. Nah, itu juga bisa gitu. Atau misalkan pakai persentase gitu ya, persenan. Bisa meningkatkan jumlah user 50% dari jumlah user di bulan yang sebelumnya kayak gitu. Bisa pakai persentase berapa persen, atau bisa pakai angka biasa, atau bisa pakai rupiah gitu ya. Kalau misalnya penjualan itu boleh banget. Itu penting banget. Itu bisa bikin HRD atau user tuh tertarik sama kalian. Oh, kalian tuh ada hasil kerjanya loh. Ada hasil yang bisa diukur. Nggak cuma nerawang-nerawang, meraba-raba, mengira-ngira, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau kayak gitu ya kadang beberapa HRD atau user juga ragu gitu ya, ini beneran nggak sih hasilnya gitu kan. Jadi itu penting banget adanya angka, sesuatu yang bisa diukur, angka, persentase, rupiah dan segala macam gitu ya.
Oke, dan penulisan job desk ini sebenarnya nggak cuma berlaku buat pengalaman kerja, tapi bisa buat pengalaman apapun, entah itu pengalaman organisasi, freelance, part-time, volunteer, atau pengalaman lainnya. Intinya sesuatu yang ada hasilnya, yang bisa diukur hasilnya, itu wajib dicantumkan secara angka atau secara data statistik atau secara persentase gitu ya. Tapi teman-teman nggak cantumin diagramnya gitu ya atau grafiknya ke dalam CV, nggak perlu, cukup tulis angkanya aja atau persentasenya aja atau ya rupiah atau apapun itu gitu ya. Intinya nggak perlu ada gambarnya lah, yang penting ada angkanya atau data statistik kayak gitu. Itu bisa bikin HRD atau user lebih tertarik lagi buat cari tahu kalian tuh sebenarnya bener nggak sih menghasilkan hasil ini gitu kan, dengan cara ya setidaknya gitu ya dipanggil interview dulu sama mereka gitu kan. Ya yang penting selama pengalamannya itu masih berkaitan dengan posisi yang mau dilamar. Oke, sip, itu aja dari gua. Kalau misalkan kalian ada ide konten untuk konten berikutnya, silakan komen atau DM gua di Instagram juga boleh, atau chat gua di sosmed yang lain juga boleh. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk nonton video-video tutorial selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian yang juga lagi butuh tips-tips ini untuk melamar kerja, dan juga jangan lupa subscribe channel gua untuk konten-konten video yang selanjutnya. Jangan lupa juga klik icon bell yang ada di sebelah tombol subscribe supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video yang baru. Kalau kalian ada pendapat atau ada ide konten, jangan lupa komen. Bisa komen di video ini atau bisa chat gue di Instagram. See you in the next video. Bye.